Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Tri Indra Prastia dalam pembelajaran IPA kelas 7. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan sistem organisasi. Saya akan melanjutkan materi pertemuan yang kemarin tentang sistem organisasi kehidupan. Pada pertemuan yang kemarin sudah saya jelaskan tentang sel. Tentunya anak-anak masih ingat apakah yang dimaksud dengan sel tersebut. Sel merupakan unit terkecil dari organisme atau unit terkecil dari kehidupan. Baiklah, kita akan lanjut materi yang berikutnya tentang jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Fungsi jaringan adalah untuk melindungi jaringan lain yang ada di bawahnya. Jenis jaringan. Jaringan pada hewan. Yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Bentuknya ini ada yang pipih, kubus maupun silinder. Yang kedua adalah jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Fungsi jaringan otot ini adalah sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot ini ada 3, yaitu otot lurit, otot polos, dan juga otot jantung. Bagaimanakah perbedaan masing-masing otot tersebut? Otot lurit bentuknya adalah panjang, silinder, sedangkan otot polos bentuknya gelendong, ujungnya meruncing. Kemudian otot jantung ini bentuknya panjang, silindris, dan bercabang-cabang. Kemudian jumlah inti selnya. Pada otot lurik ada banyak, ini terletak di tepi sel, sedangkan pada otot polos hanya ada 1, terletak di tengah sel. Sedangkan pada otot jantung ini ada banyak, terletak di tengah serabut. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kerja. Otot lurik itu dipengaruhi kesadaran, sedangkan otot polos tidak dipengaruhi kesadaran. Sedangkan otot jantung juga tidak dipengaruhi kesadaran. Kemudian tentang gerak dan ketahanan. Otot lurik ini gerakannya adalah cepat, tidak teratur, dan juga akan cepat lelah. Kemudian pada otot polos geraknya lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Sedangkan pada otot jantung ini teratur dan cepat lelah. Kemudian yang ketiga adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini tersusun atas sel-sel saraf. Fungsi jaringan saraf ini adalah sebagai penerima dan penerus rangsang. Yang keempat adalah jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lainnya. Sebagai contoh misalkan adalah ligamen dan juga tendon. Yang kelima adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini akan memberikan bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan juga akan menguatkan tubuh. Jaringan penyokong terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Yang berikutnya adalah jaringan pada tumbuhan. Di antaranya adalah yang pertama adalah epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang melapisi permukaan akar, kemudian permukaan batang, dan juga daun. Ini tersusun rapat dan fungsinya untuk melindungi. Yang kedua adalah jaringan meristem. Jaringan yang selalu muda karena sel-selnya selalu membelah. Misalkan pada embrio ujung akar, batang, dan kambium. Yang ketiga adalah jaringan pengangkut. Terdapat 2, yaitu jaringan pada xilem dan floem. Apa perbedaannya? Pada jaringan xilem ini mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh tubuh. Sedangkan jaringan floem atau pembuluh tapis ini berfungsi untuk mengangkut makanan ke seluruh tubuh
dari hasil fotosintesis. Yang keempat adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan sel-sel yang dindingnya menebal dan mengeras, misalkan seperti kulit biji. Kemudian yang kelima adalah jaringan parenkim, jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya. Di sini untuk menyimpan makanan. Pada daun parenkimnya yaitu jaringan palisade dan bunga karang mengandung klorofil. Yang berikutnya adalah tentang organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Organ pada hewan contohnya akar, batang, daun, kemudian bunga, dan buah. Sedangkan organ pada hewan dan manusia contohnya ada jantung, paru-paru, usus, ginjal, hati, dan lain sebagainya. Kemudian sistem organ. Sistem organ adalah kerjasama berbagai organ-organ untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Sebagai contoh sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan lain sebagainya. Misalkan pada sistem pencernaan, organ yang menyusun pada sistem pencernaan diantaranya adalah mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, hati, kantong empedu, dan pankreas. Nah, fungsinya sistem pencernaan di sini adalah mencernakan makanan agar dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh. Kemudian yang berikutnya sistem pernafasan atau sering disebut dengan respirasi. Organ penyusunnya adalah hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Fungsinya untuk memperoleh atau menyediakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang berikutnya adalah sistem peredaran darah. Organ penyusunnya adalah jantung, arteri, vena, kapiler, pembuluh getah bening, dan kelenjar limfa. Gunanya untuk apa? Mengedarkan atau mengangkut zat makanan dan oksigen. Selain itu juga melindungi tubuh dari bibit penyakit, mengeluarkan zat sisa, misalkan CO2 dan juga uap air. Yang keempat adalah sistem pengeluaran atau sering disebut dengan ekskresi. Organ penyusunnya adalah kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Fungsinya untuk apa? Mengeluarkan zat sisa atau sampah keluar dari tubuh dan juga menjaga keseimbangan cairan di sekitar sel. Kemudian yang berikutnya adalah sistem koordinasi. Organ penyusunnya adalah otak, kemudian sumsum tulang belakang, alat indera, dan hormon. Fungsi sistem koordinasi adalah menerima dan merespon rangsang dari lingkungan. Kemudian sistem reproduksi. Organ penyusun adalah testis, ovarium, uterus, dan kantong semen. Fungsinya untuk proses perkembangbiakan. Kemudian yang berikutnya adalah sistem gerak. Sistem gerak organ penyusunnya adalah rangka dan otot tubuh. Fungsinya adalah membentuk tubuh, memberi bentuk tubuh, dan pelindung tubuh. Tentang sistem organisasi kehidupan, bagi anak-anak semuanya, tentunya anak-anak sudah bisa memahami. Dan untuk latihan soal, silahkan anak-anak kerjakan latihan soal yang sudah kami siapkan di Google Form. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.